tetap menerima. Oke. Asir. Ramah-ramah. Ini terang kayaknya ya? Iya Benar tuh. nggak? Ini kayaknya terang kecil. Berarti ini lampunya tidak terang. Baik. Jadi babu bayan al-i'rabi wal bina alladhani la yakhlu akhir kulli kalimatin min ahadiha wa bada bi bayan al-i'rabi bi syarafihi wa syarafi mahallihi wa qala al-i'rabu al-i'rabu wa masdaru a'raba yajibu lughatan li ma'ani minha al-ibadah والتحسين والتغيير وهذا أنسب للمعنى الاصطلاحي المشار بقوله. Jadi i'rab itu artinya ya merubah, menjelaskan dan lain sebagainya. Makanya sesuai dengan makna istilahnya. Bicara bahasa mana itu merubah, taghyir. Maknanya juga menjelaskan. Itu sesuai dengan makna istilahnya. Apa makna istilahnya? Al-i'rabu taghyir. Taghyir. Perubahan awakhiril kalimi. Awakhiril kalimi. Akhir-akhir kata. Sebenarnya akhir-akhir kata-kata. Bukan ya, akhir-akhir kata-kata. Akhir-akhir Kata. cukup. Haqiqatan aw hukman. Wal kalimu huna al-ismu al-mutamakkin. Wal fi'l al-mudhari al-mujarrad mimma yujibu bina'ahu. Illa yu'rabu min al-kalimat siwahuma. Seterusnya likhtilafil awamili, karena perbedaan amil ad-dakhilati yang masuk alaiha atasnya, artinya kepada kata. Ada kalim lafzan atau taqdiran. Lafzan atau taqdiran. Lafzan atau taqdiran. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir daripada kata karena berbedanya amil yang masuk ke dalamnya, yang masuk kepadanya. Baik perubahannya ini lafzan, artinya kebaca, lafzan salah lafaz, atau takdiran atau ditakdirkan, artinya nggak terbaca. Misalnya ada kata Zaidun, itu bisa berubah dan kun, gitu ya. Ini misalnya ada kata Zaidun, dia bisa dun, bisa dan bisa din. Itu namanya perubahan. Jika belum i'rab, perubahan akhir dari kata karena berbedanya amil. Jadi tergantung amilnya bagaimana, amil apa yang masuk. Kalau Zaidun di pertama, Zaidun qaimun, ini jadi mubtada. Kalau mubtada berarti robnya rob. Zaidun jatuh setelah ja'a Zaidun. Nah, gara-gara ja'a
Karena dia fi'il, maka zaitun statusnya menjadi fa'il. Nah, i'rabnya fa'il adalah rafa. Itu namanya perubahan. Kalau misalnya ada daraba Muhammadun Zaidan, kenapa kok dan? Gara-garanya dia kenapa ada fi'il, ada fa'il? Dia tergantung amilnya, tergantung faktor yang merubah dia. Misalnya marartu Zaidin. Kenapa kok din? Nah, ini gara-garanya ada bi. Jadi dia menjadi din, dun, dan itu adalah gara-garanya apa? Amil yang masuk ke dia. Kalau dia posisinya semampu deh, gara-gara ada fi'il, jadi fa'il gara-gara fi'il, jadi mubtada karena pertama, maka dia sesuai. Jadi rofa, nasab, jar. Kok imun juga sama. Kok imun, khobar. Kenapa khobar kok imun? Karena khobar itu apa? Menjadi rofa karena mubtada. Gitu ya. Jadi perubahan akhir kata bon, dun, dan din namanya kenapa kok berubah? Karena faktor yang berbeda. Karena amil yang berbeda. Nah, cuma ada yang lafzan, ada yang takdiran. Nah, kelihatan ya? On, an, in, ada yang tidak kelihatan. Contohnya apa? Musa. Kita ganti aja ya. Musa. Kelihatan nggak domahnya? Kelihatan nggak domahnya? Enggak. Azmi, kelihatan nggak domahnya? Musa, kelihatan nggak domahnya? Tidak kelihatan, tapi dianggap dom. Ujungnya seolah-olah dom. Cuma nggak bisa dimunculkan. Pokoknya dibayangkan aja itu dom. Mungkin gimana bahasanya? Musayu gitu. Pokoknya Musa gitu. Musau gitu. Soalnya anggap aja ada dom. Namanya ra tapi muqaddar. Alamatnya muqaddar. Domahnya muqaddar. Nanti sama daraba Muhammadun Musa. Marartu bi Musa. Musa semuanya sama. Oke ya. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Nah, nanti di fi'il juga ada yang muqaddar, ada yang pokoknya selain fi'il madhi maka dia mu'rab ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita berusaha. Kalau tidak ada, Fari, ikrar Fari. Al-i'rabu Taghyiru awakhiri kalimah ya. Ikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Tuh, di situ ya. Jelas di sini. Jadi sekali lagi i'rab pada berubahnya akhir dari satu kata. Tadi kita sampaikan dun dan din. Kenapa kok berubah? Karena ada amil yang berbeda-beda. Kalau amil itu untuk rofa, ya jadi rofa. Kalau amil untuk nasab, ya nasab.
jar ya jar, jazm ya jazm, itu ya. Jazm belum contoh ini, tapi nggak apa nanti. Baik. Wa aqsamuhu arba'atun, dan bagian-bagiannya i'rab arba'atun itu ada 7. 4. Berapa? 4. Berarti belum sadar kan? 4. 4 Helmi, bukan 7. Oke ya? Sengaja mau nggak sengaja tadi itu? Sengaja lagi? Hah? Arba'atun itu ada 4. Aksamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ada rafa rupani, ini badal ya, rafa ya nasab ya, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi di sini sering pakai kata khafdun. Khafd bukan jar. Jadi ada rafa, ada nasab, ada jar, atau khafd, ada jazm. Oke, lanjut. Falil asma'i, maka bagi isim. Falil asma'i, maka bagi isim. Min dzalika, dari itu. Dari itu maksudnya apa? Dari yang 4 tadi. Ar-rafu wan nasbu wal qabdu. Jadi artinya i'rabnya isim itu kemungkinannya hanya 3 i'rab. Ada 3 perubahan. Apa itu? Rafa, nasab, dan khafd atau jar. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm di dalamnya. Ini ya, isim ya. Nah, isim ini spesial untuk rafa, nasab, jar. Enggak ada isim kena jazm. Wala jazma fiha. Enggak ada jazm di dalamnya. Karena jazm adalah spesialisasinya adalah di fi'il. Jadi kalau isim itu rafa, nasab, khafd atau jar. Enggak ada jazm. Wala jazma, enggak ada sukun, enggak ada membuang huruf ilat, enggak ada. Enggak ada kan? Zaidun qa'im, enggak ada. Walaupun ketika baca di sukun ya, suka disukun kalau baca. Kalau baca, tapi secara alamat aslinya adalah dia imma rafa, imma nasab, imma khafd. Tapi tidak ada sama sekali jazm di dalam isim. Jadi isim ini yang merasa isim belum? Mana yang isim? Zaid, Musa, Muhammad, Zaid, Qaim. Ini isim semuanya. Maka kemungkinannya hanya 3. Kalau enggak rafa, nasab. Kalau enggak nasab, jar. No jazm. Enggak ada jazm sama sekali. Ya. Kemudian walil af'ali, dan bagi fi'il min dzalika, dari itu semua, artinya dari 4 yang tadi itu. Ar-rafu rafa, wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada jar di dalamnya. Jadi yang namanya fi'il ya, yang namanya fi'il itu hanya untuk 3 saja. Artinya perubahannya itu kemungkinannya yaitu i'rabnya imma rafa, imma nasab, imma jazm. No khafd, la khafdha fiha. Namanya apa? Yadribu. Kata yadribu ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari seperti ini
Yadribu Zaidun Amr. Yadribu Zaidun Amr. Lihat yadribunya. Yadribu di sini bunyinya dibaca apa? Belum. Karena yadribu dibaca apa? Bunyinya dhamma. Kenapa dibaca dhamma? Karena tidak ada amil yang menasabkan, tidak ada amil yang menjazmkan. Loh? Jadi i'rabnya rafa. Kenapa rafa? Jadi secara asal itu rafa. Kenapa kok rafa? Ya nggak ada amil nasibnya, nggak ada amil jazimnya. Ketika amilnya datang, siapa? Lan misalnya. Nah, berubah dia. Lan yadriba. Dibaca fathah. Lan yadriba Zaidun Amrun. Jadi gara-gara si lan ini, si amil nasib ini, petugas nasib ini, maka dia beribu menjadi berubah. Lan yadriba. Namanya i'rab, namanya perubahan akhir kata gara-gara ada amil. Mana amilnya? Lan. Terapkan aja. I'rab pengertian dalam perubahan kata karena perbedaan amil. Sini fi'il mudhari yang sehat kan ya? Sehat ini. Yang belakangnya nggak ada apa-apa, sehat semuanya. Maka ketika tanpa ada petugas amil, maka dia tetap dalam kerofaannya. Ya, tapi ketika ada petugas, ada amil ini, ada amil. Amil ini apa? Lan. Gara-gara lan ini yang aslinya bu menjadi ba. Lan yadriba. Lanjut. Nah, ada petugas lain datang, bukan lam, tapi lam. Ini termasuk amil apa? Jazm atau amil jazimun, amilun jazimun. Berubah menjadi lam yadrib, menjadi sukun. Zaidun Amr. Kalau ini Zaid tidak akan memukul Amr. Kalau ini Zaid tidak memukul Amr. Kalau ini Zaid memukul Amr. Oke, sampai sini jelas. Jadi fi'il falil af'ali ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Iqra ya Helmi min awal hatta akhir al-i'rab. Nah, min bab al-i'rabi wal bina'i al-i'rabu taghyiru آخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Bacanya gitu ya. Jadi walil asma'i min dzalika, dari semua apa untuk isim itu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fi. Udah gini cepat apa? Iya. Cepat.
Wala. Tidak ada soal? Kalau nggak ada soal kita lanjut. Tadi i'rab, ya. Tadi kita pembahasan muqaddimah tentang i'rab. Sekarang kita pindah ke bina. Kalau i'rab sudah dibahas, berarti kita muqaddimah terkait dengan mabni. Wal bina'u, dan bina, lan utawi bina. Ini mubtada ya. Apa itu bina? Luzumu, tetapnya. Awakhiril kalimi, awakhiril kalimi, tetapnya akhir-akhir kata. Harokatan, harokat, ini apa? Harokatan. Saya cari dulu. Wal bina'u huwa lughatan waqtu syai' ala sifatin yuradu biha thubutu. Jadi bina itu makna secara bahasanya apa? Meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Kalau antum bikin dinding, bata, semen, bata, semen, bata, semen, bata. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu, itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah luzumu awakhiril kalim halan wahidan lafdan atau taqdiran, harakatan atau sukunan, baik berupa harokat atau sukunan berupa sukun. Ini syaratnya au hadfan, atau dibuang. Wa hadha tasrif bina'an 'ala qawli bi anna al-bina' ma'nawiyyun wa munasibun liman ja'ala al-i'raba ma'nawiyyan kal mu'allif. Intinya bina itu adalah ketika akhir kata itu tidak berubah. Tidak berubah. Baik akhir kata itu berupa harokat atau sukun. Harokat atau sukun. Tidak hanya harokat ya, ada apa namanya itu, huruf. Tapi memang asal alamat i'rab itu adalah aslinya adalah huruf ya. Apa? Harokat. Baru kemudian cabangnya ada huruf. Kan ada alamat waw gitu kan ya. Subutul waw, subutun nun, subutul wawi, subutun nun. Tetapnya huruf nun. Nanti ya. Oke. Jadi bina itu adalah luzumu awakhir kalim. Kalau tadi i'rab apa? Taghyir. Kalau bina luzum. Kalau antum punya anak yang enggak berubah-ubah, tetap dalam kebaikan, luzumul khair. Keren kan? Khair al-luzumi. Atau antum jangan kasih nama luzum, bina. Ya. Kenapa namanya bina? Karena saya nggak mau dia berubah dari kesolehan, tetap dalam kesolehan. Oke. Wa anwa'uhu arba'atun. Wa anwa'uhu arba'atun. Dan macam-macam bina itu ada 4. Dhammun wa fathun wa kasrun wa sukunun. Ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasrah, ada yang sukun. Contohnya apa?
Kahaitsu domun ya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Haitsu itu selamanya bina, selamanya mabni. Jadi nggak ada haitsa, nggak bisa. Min haitsi ya ada tetap min haitsu. Wa fathun dan fathah. Contohnya apa? Aina. Namanya aina sampai kiamat pun dibaca aina. Nah, haitsu su. Jadi tetap itu. Wa kasrun dan kasrah ka'amsi. Mata jita ya abna amsi. Amsi. Nah, itu namanya mabni alal kasrah. Jadi selamanya kasrah. Enggak ada min amsu. Ada min amsa. Enggak ada. Jadi spesial untuk amsi loh ya. Keterangan waktu. Aina juga waktu. Istifham untuk waktu. Haitsu bisa waktu bisa tempat. Oke. Wasukunun dan sukun. Kakam. Seperti kata kam. Kam ini selamanya dia mabni. Kam min fi'atin qalilatin waladat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Di kam selamanya akan sukun. Sahih Azmi? Sahih. Sama aja ya. I'rab juga begitu. I'rab itu fathah, kasrah, dhammah, Sukun. benar nggak? Sukun itu mabni nggak? Kata i'rab nggak? Enggak ya. I'rab nggak? Hah? I'rab. Benar. I'rab. Iya. Jazm. Ketika jazm ini ya. Lam yadrib. Oke. Ini sama aja dong ya. I'rab harokatnya 7. Mabni sama aja. Cuma mabni di sini dia tidak ada perubahan. Jadi menetapi. Pokoknya ganteng terus. Jelek terus. Namanya mabni. Hari ini Azmi ganteng, besok jelek. Hari ini ganteng lagi. Besok terus ganteng terus seperti mabni gitu ya. Jadi kalau ganteng jelek itu berarti ini cowok mu'rab namanya. Bisa berubah. Jadi kalau bina adalah jadi anwa'ul bina tadi 4 ya. Arba'atun. Dhammun wa fathun wa kasrun wa sukun. Enggak ada bedanya dengan i'rab gitu ya. Cuma mabni adalah tetap. Kalau tadi fathah dhamma kasrah itu kemungkinannya. Bisa ini. Tapi kalau mabni satu saja. Setia dengan sukunnya, setia dengan dhammahnya, setia dengan fathahnya, setia dengan kasrah. Minta ya Jamal. Jadi mabni itu apa? Bina apa? Bina telur. Tetap. Kalau mu'rab, i'rab apa tadi? Lawannya tetap apa? Apa lawannya tetap? Sinonim. Lawannya, antonimnya. Lawannya tetap apa? Ganteng lawannya apa? Ganteng lawannya apa? Ganteng. Jelek. Kalau tetap berarti lawannya
berubah. Jadi kalau i'rab berubah, kalau bina atau mabni itu tetap. Oke, lanjut. Wal ismu darbani. Wal ismu darbani. Isim itu dua macam. Jadi macam itu bisa naun, bisa darbun, bisa ismun atau aksa. Wal ismu darbani mu'rabun wa huwa al-aslu wa huwa ma taghayyara akhiru bisababil awamil dakhilati 'alayha imma lafdhan ka Zaidin wa Amrin wa imma taqdiran nahwu Musa wal fata. Sampai di situ dulu. Ini penjelasan lagi Pak ya. Pengulangan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Wal ismu dan isim. Ini kalau kita baca bukan wal ismu, wal ismu. Wal ismu. Kalau orang Arab baca seperti karena hamzah wasal. Bismi apa? Bilismi. Bismi atau biismi? Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Nah, dengar gitu nggak? Sami tayatna? Nah, dengar? Pernah nggak tayatna? Pernah nggak tuh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Pernah nggak? Pernah. Kalau bismi ya setiap hari dengar ya. Kenapa hamzahnya hamzah wasal? Hamzah wasal itu hamzah apa? Awal. Kalau di awal dibaca, kalau tidak di awal tidak dibaca. Kalau bismi, kenapa nggak di awal? Di awal dengan bi. Yang pertama adalah bi. Makanya i-nya tidak dibaca. Bismi. Sama ini walismi. Iya, gampangnya wal ismu. Wal ismu darban. Isim itu dua macam. Mu'rabun. Yang pertama adalah mu'rab. Wa huwal aslu. Dan itulah asalnya. Jadi isim itu asalnya mu'rab. Wa huwa, dan isim yang mu'rab itu adalah ma taghayyara akhiru, yaitu isim yang berubah akhirnya bisa babil awamili karena faktor amil ad-dakhilati alaihi yang masuk ke atasnya, artinya ke dalamnya. Imma lafdhan, perubahannya itu bisa jadi lafdhan ka Zaidin. Boleh nggak dibaca Zaidun? Zaidun. Boleh ya? Kalau kita ingin kata Zaidun. Ka Zaidin wa Amrin wa imma takdiran. Bisa jadi takdir, artinya muqaddar. Nahwu Musa wal fata. Tadi ya? Datang tadi Musa mana? Musa. Ja'a Musa, daraba Muhammadun Musa, marartu bi Musa. Enggak kelihatan, makanya tandanya di kira-kira, ditakdirkan, diperkirakan saja. Jadi intinya kalau isim itu aslinya mu'rab, asalnya adalah mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab itu isim yang akhirnya berubah karena sebab amil yang masuk ke dalamnya. Bisa jadi perubahannya itu lafdhan, artinya berubahnya itu aiu-nya itu lafdhan, nampak, kebaca. Wa imma takdiran, ada yang tidak kebaca, hanya dikira. Musa. Saya bayangkan Musa pertama itu Musa yang kedua bayangkan
Musa yang ketiga kita bayangkan Kasar. Ja'a Musa dom. Darabtu Musa fa. Marartu bi Musa kas. Jadi kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah, dhammah yang dibuka. Selanjutnya wa mabniyun. Wa mabniyun. Tadi yang pertama apa? Isim itu dua macam. Yang pertama adalah mu'rab. Wa mabniyun, dan yang kedua adalah mabni. Wa mabniyun mana tadi? Wa huwal far'u, dan mabni ini adalah al-far'u cabang. Artinya secara asal ismi, secara asal isim adalah mu'rab. Ada yang mabni cabang. Mana tadi? Wa huwa, dan mu'rab itu adalah mabni adalah mala, mabni dari isim ya. Ma apa-apa artinya isim, la yataghayyaru, yang tidak berubah, akhiruhu akhirnya, bisa babil awamil dakhilati, karena sebab amil-amil yang masuk ke dalamnya, atasnya atau ke dalam. Jadi tidak berubah karena faktor-faktor amil, nggak berubah dia, kuat ya, istiqomah, tetap. Walau hujan deras, walaupun petir menyambar, pokoknya dia tetap nggak pernah berubah. Itu ya, walau usia sudah tua, dia tetap mencintai istrinya. Walau istrinya sakit-sakitan, walau istrinya sudah tua, sudah nggak punya gigi, dia tetap cinta. Namanya mabni. Jadi setia, tidak terpengaruh dengan faktor-faktor apapun. Kal mutmarati, seperti isim dhamir. Apa itu dhamir? Isim dhamir. Apa isim dhamir? Kata penghubung. Isim dhamir. Penghubung itu isim mausul. Kata ganti. Ganti siapa sih? Fa'il. Gantiin fa'il? Belum tentu nih. Gantiin orang atau gantiin mbak. Misalnya Helmi, saya nggak menyebut namanya terus, ganti aja dengan dua. Helmi tadi makan, Helmi makannya banyak, Helmi minumnya juga banyak. Daripada Helmi diganti dua, gitu ya, dia. Kadang kita mengganti menjadi dia itu tujuannya juga macam-macam. Nggak suka nyebut namanya, benci orangnya, itu bisa jadi. Memang harus diganti. Jadi dua ganti dari Helmi, dua ganti dari Jamal, dua ganti dari Adnan, dua ganti dari Fahri, dua ganti dari Halil, dua ganti dari Azmi. Apa sebenarnya? Iya, kenapa disebut dhamir? Artinya dhamir itu apa? Ini kira-kira saya ya. Dulu ada di hati. Artinya dia. Berarti yang mewakili dia itu, yang diwakili dia itu siapa? Ada di hati. Dia. Anta. Jamal itu ada di hati. Jamal. Anta. Paham maksudnya? Kenapa disebut dhamir?
Kalau dhamir adalah hati. Saya, nama saya ada di hati saya. Ini kan mewakili saya. Kamu Adnan. Namanya Adnan, saya bilang kamu tadi. Kamu ini punya dia Adnan. Ya, jadi isim dhamir termasuk isim mabni. Jadi mau ada apapun dia tidak akan pernah berubah. Ada amil apapun dia tidak pernah berubah. Wa asma'i syarti dan isim syarat. Isim syarat. In ja'a Zaidun qama Amrun. Jadi kata in, jika Zaid datang, Amr berdiri. Jadi kata in misalnya, itu namanya in syartiyah. Lau syartiyah. Lau seandainya. Laulaka lau. Yang selawatan di mana? Laukana baik. Ada tuh, laukana Baik. Ada. di mana masih? Laukana laukana Ini ada apa? Buset. Laukana baina al-habib. Lau. Jadi kata lau selamanya kan lau. Tidak akan pernah berubah. Namanya lau syartiyah. Lau lakum itu loh. Mana? Oh. Man ana. Man ana laula. Ya mana? Jamal. Ya betul. Jamal. Man ana laula. Kata lau. Lau. Ini cuma mendekatkan saja. Lau syar. Karena saya lihat ketemu syarat huruf syarat. Jadi lau itu selamanya isim bukan itu? Huruf. Hah? Isi. Huruf ya? Huruf. Tidak masalah, salah saya. Bentar. Satu. Berarti man itu bukan huruf ya? Isim ya? Salah saya tadi, sorry. Lau itu huruf. Ini baru bahas isim. Gimana? Sesalah ini. Ya, man itu isim. Asma'us syarti wa asma'il istifhami. Ya, harusnya nggak boleh wa asma'il istifham, tapi wa asma'il istifham. Enak nggak? Wa asma'il istifham. Kayak salismul fusuku ba'dal iman. Namanya jawaz. Wa asma'i syarti wa asma'il istifhami kaman wa ma. Jadi man itu isim ya, isim istifham, bisa jadi isim syarat. Man ja'a, siapa yang datang, fa'akrimuhu. Jadi man itu bisa syarat, bisa istifham. Man ja'ani al-yawma. Man ja'aka ya. Man ja'aka, siapa yang datang kepadamu al-yawma hari ini. Ini namanya mana Pak? Isim istifham. Kalau dirubah man ja'aka fa'akrimuhu, maka man di sini adalah man syartiyah. Jadi kan siapa yang datang kepadamu hari ini wahai Helmi? Man ja'aka fa'akrimuhu. Maksudnya siapapun. Beda kan? Kalau tadi siapa. Kalau yang kedua, siapapun yang datang kepadamu wahai Azmi fa'akrimuhu, maka muliakan. Siapa yang datang kepadamu Jamal, kasih uang 1 juta.
Itu beda dengan man yang pertama. Kalau man yang kedua adalah syar'iyyah, syarat. Jadi siapapun yang datang, maka kalau ada syarat, ada jawab. Di kaidah itu dalam nahwu begitu. Ada syarat, ada jawab. Itu namanya cinta yang berbalas. Ada syarat, ada jawab. Cuma syarat, gak ada jawaban. Halu ya. Bukan halu ya, halu pusing dia. Jadi syarat, gak ada jawaban. Oke. Jadi diantaranya adalah contohnya man itu bisa syartiyah, bisa istifhamiyah. Jadi man selamanya sukun. Mabni ya. Mabni atas sukun. Kemudian coba saya baca sarahnya. Kaman wa ma wa aina wa ayyana fa innaha bunyat bi shibha bil harfi fil ma'na بتضمنها معنى الحرف الذي والاستفهام الشرطي وقد وضع لكل منهما حرفا يؤدي به نعم يستثنى مما ذكر أي فإنها مقربة لضعف الشبهة. Intinya man ini isim yang bermakna istifham, isim yang bermakna syarat. Berikutnya wa asma isyarati, wa asma'il isyarati, wa asma'il isyarati. Iya, karena yang jawab otok bukan menjawab. Wa asma'il isyarati dan isim isyarat kada wadi wa thamma wa haula fa innaha bunyat bisifha bil harfi bil makna. Jadi isim isyarat semuanya adalah mabni. Hadza, hadi, dzalika, tilka, ulaika, haula, wali. Hadani, hatani, bi, ti. Benar. Jadi hanya dihilangin. Bih bisa. Atau bihi. Intinya semuanya mabni. Isim isyarah semuanya mabni. Dzalika fi dzalika wa fi dzalika fal yatanafasul mutanafisun wa fi dzalika inna dzalika ketemu inna tetap dzalika, ketemu fi tetap dzalika. Jadi enggak pernah berubah. Istiqomah. Apalagi wa asma'il af'ali dan isim fi'il. Apa isim fi'il? Kasah. Sah. Sah apa artinya? Sah. Benar. Sah. Sah. Benar. Sah. Sah. Bukan sah. 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 Atau hal. Sah di mana sah. Iya. Ini orang Arab. Kalau kita mau sah, apaan sih? Sah. Artinya iya. Wa amin dan amin. Amin ini adalah isim fi'il. Jadi ada lamnya kan ada isim dan fi'il. Ya isim dia fi'il. Dianggap isim dia enggak kayak isim. Dianggap fi'il. Kok enggak fi'il murni? Isim enggak isim murni, makanya disebut isim fi'il. Sah. Seperti hati. Hati. Tahu hati kan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hati. Itu isim fi'il. Mana lagi tadi? Wa asma'il mausulati dan isim mausul alladhi, alladhani,
alladzina, allati, allatani, allati. Terus ada lagi nggak? Ini isim mausul dia mabni. Alladzina yakuluna riba, alladzina tetap alladzina. Innal ladzina tetap alladzina. Bil ladzina tetap alladzina. Jadi tidak pernah berubah. Ya. Belajar perbana. Yadna, kalau yadna, awal wal bina, binau, wal bina, jadi wal bina apa sih? Wal binau, Nuzumu awal kali kalau kata ya nahu haulai au sukunan nahu man wakam wa anwa. Di sini ada? Ada. Di kita nggak ada ya? Di matanya nggak ada kita kan? Nggak ada malah. Enggak. Mau cerita nggak? Nggak ada. Pikiran kita punya baru ini. Terbaru. Karena yang itu. Kondisi revisi. Revisi ya? Ada tulisannya emang? Enggak. Kalau itu yang ini habis, Tat, yang kuning. Akhirnya beli yang ini. Yang ini habis stoknya, jadi kita beli yang ini. Cuma dia matang saja. Nggak ada sarahnya. Oke, lanjut. Nggak ada sarah. Ulang ya Pak. Wal bina'u Nuzumu awal kali harokatan nahu haulai au sukunan nahu kan. bin wakam Min wa kan walau arba'un lemut wa fathun wa kasrun wa sukun. Tidak ada tandanya. Tidak ada. Oke, lanjut. Wal ismu dorbani Walismu Walismu dorbani warabun wa huwa al-aslu wa huwa ma tawayyara akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi imma lafzan ka zaidin wa amrin wa imma taqdiran nahu Musa wal fata. Al-Fatah ya. Al-Fatah. 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 Apa artinya Al-Fatah? pemuda. Pemuda. Innal fata Lagunya. Laisal fata man qala kana abi. Abi. walakin al-fata man qala Ana. ana. Oh, ana. Inilah aku. Jadi anak muda itu bukan bapak saya pejabat, presiden. Makanya saya jadi calon wakil presiden. Bapak saya presiden. Di Mengkola anak. Ini loh saya. Dan pemuda ya. Lanjut. Wahwaniun wahwal faru wa ma la yataghayyar akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi kalmudmarati mudmarati Mutmaroti. Mutmarati bukan mutabirati. Mutmaroti. Mutmarati. Apa mutmarat? Sim. Samit. Domir. Terus. wa asma isyarati Sim syarat. wa asma istifhami Sim istifham. wa asma isyarati Sim syarat. wa asma af'ali Sim fi'il. wa asma mawsulati Asmaul mausul. Nah, sim mausul. Sampai sini lagi soal. Apakah ada pertanyaan, saudara-saudara? Saudara-saudara. Akan saudara.
Tanah air. Gimana cukup? Berapa kabar? Jam 7 kurang Berapa? Kurang 9. Ya sampai begini. Sekarang ganti alhamdulillah atas di dia. Setengah 8 Bapak ya. Nanti aku mundur sampai setengah 9. Tapi itu dari setengah 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tasrifiyah. Kita kemarin sudah belajar bahasa nah, kalau di misalnya misal kemarin kita sudah belajar at-tasrif al-istilahi. At-tasrif al-istilahi. Ini saya kenalan dulu, nanti kita balik lagi ke depan. Nanti kita balik ke depan. Sekarang kita masuk di tasrif al-mudhaf. Tapi sebelumnya kemarin kita belajar tentang kolom-kolom itu ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, apalagi masdar, ghairu min, masdar, min, isim, fa'il, isim, apalagi fi'il, amr, fi'il, nahi, terus isim, makan, isim, isim, alat. Di kolom terakhir itu isim alat. Kolom-kolomnya ya. Terus kemarin kita sudah belajar tentang fi'il itu ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Yang tidak sehat apa saja? Ada mithal, ada ajwab, ada naqis. Yang tidak sehat bisa jadi di awal, bisa jadi di tengah, bisa jadi di belakang. Fak fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Bisa jadi di fak fi'ilnya, bisa jadi di ain fi'ilnya, bisa jadi di lam fi'il. Kalau di fak fi'il namanya fi'il mi. iya. Misal. Kalau di tengah huruf sakitnya namanya ajwa. Kalau di akhir namanya nas. Nanti ada mithal wawi, mithal ya'i, ajwa wawi, ajwa ya'i, nakis wawi, nakis ya'i. Oke. Ada yang huruf ilatnya 2. Huruf ilatnya bisa jadi bergandengan, bisa jadi berpisah. Kalau bergandengan namanya latif makrun. Kalau berpisah namanya latif mafruq. Kemudian ada fi'il yang ada hamzahnya. Namanya fi'il apa? Mahmuz. Mahmuz itu ada yang di depan berarti mahmuz apa? Ada yang di tengah mahmuz ain. Ada masuk mahmuz di akhir mahmuz lam. Apa kan? Ada fi'il yang hurufnya diulang-ulang. Tentunya di belakang ya. Ain fi'il dan lam fi'il. Namanya fi'il apa? Mudha'af. Madda. Dalnya itu 2. Disingkat menjadi madda dengan tasydid. Farra. Ra-nya 2. Farra. Apa arti farra Azmi? Fafirru ilallah. Apa? Alwi. Kayak Fafirru ya. Alwi belum jawab. Fafirru ilallah. kafir. Benar. Gamal. Hari. Apa? Lari. Firar itu lari. Jadi lari dari perang, al-firar minal qital. Kalau lari menuju Allah, atau kalau
menghadap Allah itu lari apa? Hah? Lari menjauh apa lari mendekat? Dekat. Kalau antum takut sama Allah itu lari mendekat atau menjauh? Dekat. Mendekat. Itulah bedanya. Kalau kita takut manusia, lari menjauh. Tapi kalau takut sama Allah malah bedanya. Unik kan? Takut malah mendekat. Takut itu malah jauh. Ada ular takut ya lari menjauh. Tapi sama Allah enggak. Kalau makin takut malah makin dekat. Ya, jadi fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Jadi farra fi'il mudhaf kenapa ro-nya dulu? Karra. Apa lagi? Kasih contoh. Marra. Apa lagi? Radda. Apa lagi? Semua. Dhammah. Domah. Dhammah jadinya kan dhammah. Jammah. Kal. Kalau itu kan fi'il. Jadi kalah. Falamma kallamatni. Itu kata yang bunyinya sama tapi maknanya beda. Jadi ada orang bertamu, dia ngetok, assalamualaikum, pak, assalamualaikum, gak dibuka juga. Yang kedua dibuka ketuk, salam, gak dibuka juga. Ketiga ketuk, salam, gak dibuka juga. Jadi dia lelah. Falamma kalla itu artinya lelah. Kallamatni, makan itu punggung. Saking lamanya jadi punggungnya jadi sakit. Ketika punggungnya mulai sakit, kallamatni. Falamma kallamatni. Maksudnya begini ya. Saya lupa di bahasa namanya apa. Intinya sama. Falamma kallamatni. Bedanya cuma di tulisan aja. Kallamatni. Kallamatni, kalla sama kallamat. Cuma kalau ini kalla, ini kallama. Falamma kallamatni, kallamat. Falamma kallamatni, kallamatni. Oke, kalla ya. Apalagi kemarin ada di Nahwadi mencium syamma ya syummu. Mana menyium aroma apa? Melati. Bunga mawar. Syamma aliyun wardatan mawar. Wardat mawar ya. Oke. Terus apa yang tadi? Setelah itu tadi udah sahih, fi'il sehat ya. Ada mudha'af yang hurufnya berulang, ada yang ajwa, ada yang mu'tal yang sehat, ada mithal, ajwa, nakis, lafif. Kemudian yang hamzah mahmuz. Kemudian kemarin kita udah belajar fi'il, ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Sulasi mujarrad artinya apa? Hurufnya cuma 3. Variasinya kemarin apa? Fathu dhammin, fathu kasrin, fathatan, kasru fathin, dhammatani, kasratani. Masih ingat nggak? Coba 1, 2, 3. Terus kasratani. Ayo Mi, sendiri Mi. Azmi. Ayo Mi, dibantu Mi.
Ini dua ini. Dua ini. Azmi. Fathu dhammin Jami. Bersama fa'ala yaf'ulu terus fa'ala yaf'ulu ilu fa'ala yaf'alu terus fa'ila yaf'alu fa'ula yaf'ulu fa'ila yaf'ilu. Ya semuanya lah. Fathu dhammin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammatani kasratani fathu dhammin fathu kasrin fathatani kasru fathin dhammatani kasratani fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ila yaf'alu fa'ula yaf'ulu fa'ila yaf'ilu. Ili. Kok ili? Ili. Ilu. Main akhir. Yang ya ainnya yang berubah. Yang berubah ain fi'ilnya saja. Ain fi'il. Itu ya. Itu yang kita bahas kemarin. Sulasi mujar Jarrad. itu variasinya. Kemudian ada sulasi mazid. Kemarin ambil plus itu loh. Plus 1. Ada apa? Fa'ala. Dengan tasbih. Dengan hamzah af'ala. Kemudian dengan alif fa'al. Ada berapa? 3 ya. Jadi yang tambahan 1 nanti disebut fi'il rubai. Karena hurufnya ada 4. Ada tambahan 2 plus 2. Apa aja kemarin? Fa'ala. Tambahnya apa? Ta dan alif. Kemudian tafa'ala. Tambahnya apa? Ta dan tasydid. Apa lagi? Ifta'ala. Hamzah dan ta. Apa lagi? Infa'ala. Tambahnya hamzah dan nun. Yang penting antum tahu mau fa'ala. Berarti selain fa'ala adalah tambahan. Gitu ya. Ifta'ala. Oh. Yang asing apa? Hamzah dan ta. Infa'ala. Yang asing apa? Nun. Hamzah dan nun. Tafa'ala. Yang asing apa? Ta dan ain palsu. Tasdid. Bayangan. Jadi tafa'ala. Oke ya. Aduh. Yang sundasi kita ambil cukup satu saja. Istaf'ala. Tambahnya berapa? 3. Yang aneh di situ apa? Alif. Hamzah, sin, ta. Istaf'ala. Paham ya? Contohnya istaghfar, istaqama, istajaba. Apa lagi? Istirahat. Istakhraja. Istirahat masuk enggak? Istaraha. Iya, istaraha. Nanti maksudnya istirahat. Oke, namanya fi'il. Kalau yang 5 namanya khumasi. Kalau yang 6 namanya sudah. Oke. Sekarang kita belajar tasrif al-lughawi. Halaman berapa? Tasrif al-lughawi. Bedanya apa tasrif al-lughawi dan tasrif istilahi? Halaman 26 atau 36 atau 38 bawah.
Ya, wajadtum. Kalau wajadtum, ikhwan, wajadtum 36 atas atau 38 bawah. Bilangnya tasrif al-lughawi. Apa bedanya tasrif lughawi dan istilahi? Kalau lughawi itu berupa di belakangnya. Walaupun tidak semuanya rata-rata lah. Belakangnya yang berubah. Tapi ada beberapa yang kemudian depannya juga ada yang berubah. Tapi aslinya nggak begitu. Aslinya perubahannya di belakang. Kalau tasrif istilahi, belum itu berubah depan, tengah, belakang. Kalau tasrif lughawi asalnya adalah berubahnya belakang saja. Ya, maksudnya berubah total itu apa? Fa'ala yaqulu, berantakan kan? Fa'ala yaqulu fa'lan, berantakan. Harokatnya berantakan. Wa maf'alan, tambah ada nama. Wa fa'ilun, berantakan lagi. Wa dzaka maf'ulun, uf'ul, berantakan juga. La taf'ul, maf'alun mif'alun. Nah, kalau ini enggak, ini berubahnya di ujungnya saja. Artinya enggak merubah konstruksinya. Ibarat rumah cuma dirubah apanya, fondasinya ada dirubah. Yang berubah hanya renov lah, namanya lagi. Asalnya kotak jadi bulat. Ya, balik. Nah, tasrif lughawi udah ketemu kan? Kalau di 6 atau 38 bawah. Nah, kita untuk melihat, kita mulai dari fi'il madhi. Fi'il madhi. Jadi kita ambil kolom pertama. Kolom pertama apa? Fi'il madhi. Fa'ala yaf'ulu. Nah, sekarang kita bahas fi'il madhi. Fi'il madhi di basic dari jumlah fi'liyah ya. Jadi fa'ala daraba, qara'a, ini fi'il madhi. Nah, tasrif lughawi ini terkait dengan siapa pelakunya. Siapa fa'il yang bersambung dengan isim dhamir. Isim dhamir. Nah, ini nanti kita bagi menjadi berapa? Yang aneh itu, bukan aneh itu ya. Intinya menjadi 3 ya. Ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Tapi di sini mulai dari orang ketiga. Coba perhatikan baris pertama sampai baris ke-3. Coba dibaca. Fa'ala, terus fa'ala pelakunya siapa? Pelakunya dia. Dua. Kalau dia nanti fa'alat ya. Dua. Kalau fa'ala fa'ilnya apa? Huma. Bukan huma, alif. Jadi 2 orang. Ya kan? Fa'ala mereka berdua. Contohnya misal ya. Zaid dan Omar. Bukan doroba tapi doroba. Zaid dan Umar. Alifnya jadi ada alifnya di belakang. Zaid dan Umar. Zaid dan Umar sudah membaca. Kalau itu ditambah Zaid dan Umar dan siapa?
Dan jamal korok. Korok. Ini orang ketiga. Orang tiga. Paru. Korok. 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 Kenapa? Pelakunya, subjeknya, fa'ilnya 3 orang ke atas. Kalau fa'ilnya 2 orang, doroba. Artinya alif itu mewakili. Kemudian wawu jamak mewakili hum. Itu ya. Qoro'u dia membaca. Mereka berdua membaca. Qoro'u mereka bertiga ke atas membaca. Doroba ya tulis sesuaikan jadi. Dorobu. Di orang ketiga laki. Lihat nan. Orang ketiga laki. Jadi 3 baris itu qoro'a itu lakinya laki semua. Baik sendiri, berdua, bertiga ke atas. 2, huma, hum. Oke? Jelas sampai sini? Yes. Wadih ya nan. Jamal, wadih. Wadi. Kemudian baris 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ini pelakunya tetap orang ketiga, tapi perempuan. Kalau perempuan tunggal, apa? Fa'alat. Atau kalau dorobat. Kalau pelakunya 2 orang perempuan, mereka berdua perempuan, dorobatan. Kalau pelakunya 3 perempuan ke atas, dorobin. Fa'alu. Ini terakhir. Fa'alna. Pelakunya perempuan. Orang ketiga. Di sini paham? Halo? Oke. Ini orang keberapa? 456. Oh, orang ketiga. Kalau baris baru 456. Orang ketiga. Gak ada orang ke berapa lagi ya? Paling tinggi itu ketiga. Oke, sekarang orang kedua. Nah, kalau di situ namanya ghaib. Yang pertama tadi, yang ketiga. Orang ketiga namanya ghaib. Kalau perempuan ghaibah. Sekarang orang kedua. Kamu laki-laki. Dorobta atau fa'alta. 1 orang. Kamu seorang. Fa'altuma atau dorobtuma. Kalian berdua memukul. Kalau fa'altuma, kalian berdua laki-laki berbuat atau melakukan. Fa'altum atau dorobtum. Kalian bertiga laki-laki memukul. 3 ke atas. Laki-laki, ingat. Laki-laki. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Sekarang orang kedua juga, tapi perempuan. Dorobti. Engkau perempuan, Fatimah, engkau mukul ya. Kalau berdua, Fatimah, Zainab, dorobtuma. Mirip ya. Tuma, sama tadi. Dorobtunna. 3 orang ke atas. Fatimah, Zainab, Khadijah, kalian mukul ya. Dorobtunna. Ini orang kedua perempuan. Kalian berdua, kalian bertiga ke atas. Terakhir, 2 baris terakhir. 13, 14. Ini orang pertama. Karena yang ngomong. Saya. Ini namanya apa? Orang pertama tunggal. Kalau lebih dari 1 namanya orang pertama jamak.
Jamak atau musanna? Ya semuanya. Musanna bisa, jamak Jamak juga bisa. bisa. Tapi kalau berdua, dorobna, kami mukul, kami berdua, kami bertiga, kami berlima dan seterusnya. Paham sampai sini? Jadi sekali lagi ini nyambung dengan pelakunya, dengan fa'il isim dhamirnya. Jelas mari? Jelas. Jadi ada mutakallim. Nah, kalau yang untuk orang pertama namanya mutakallim. Wahdah, sendiri. Kalau saya mutakallim al-ghaib berarti kami. Arti mutakallim dan yang lainnya. Karena tidak cuma satu orang. Yang ngomong cuma satu orang, tapi mewakili Wakil yang lain. yang lain. Bisa juga, bisa berdua, bisa bertiga. Kami kesini, Pak Azmi mau melamar Bapak. Loh, kok kami berdua? Yang lamar siapa? Oh, saya. Kami berdua. Oke ya? Jelas sampai sini? Jelas. Itu ada lagunya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala. Nah, ini ada gerakannya juga. Bilang apa? Belum gitu. Bisa juga sih. Kalau ngomongin orang ketiga, antum ke belakang. Orang ketiga ya. Misalnya orang pertama, satu orang, laki-laki. Kalau laki-laki kanan, kiri perempuan. Fa'ala, fa'ala, dua kan? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Berarti tiga ke atas. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini laki. Orang ketiga yang diomongin kan. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Orang kedua ya. Orang ketiga adalah perempuan. Kalau tunggal fa'alat. Kalau dua orang fa'alata. Kalau orang ketiga ke atas fa'alna. Nah, sekarang orang kedua, langsung tunjuk. Fa'alta, laki-laki kan? Kan kanan laki-laki tadi kan? Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Lepas. Tiga orang ke atas. Kalau perempuan, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Bisa gerakannya? Fa'alat juga. Fa'alu. Iya. Fa'alu. Siap? Fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, Fa'alna. Waktu duduk saya sendiri. Kalau Semua. bisa. Bisa lah ada nanti. Sambil tangannya gerak. Coba tangannya. Biar nggak ngantuk ini. Tangannya. Bukan tangan dua, tangan satu aja. 1, 2, 3. Fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alna. Pendek namanya ya. Oh. Karena ini 3 orang perempuan ke atas orang ketiga. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Oke, bisa? Coba tanpa saya, antum sendiri. 1, 2, 3. Fa'ala, fa'alu, fa'alu. Saya ini 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala, fa'alata, fa'alna. Fa'altu, fa'altuma, fa'al
fa'altunna fa'altu fa'alna. Kalau fa'alta berarti nunjuk kamu gitu ya. Kamu. Jangan begini tadi orang ketiga. Sekarang orang kedua kamu. Jadi kalau terakhir saya fa'altu. Kalau bareng-bareng fa'alna. Semua yuk. Wahid Islam selatan. Fa'ala fa'alu fa'ala fa'alna fa'altu fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu fa'alna. Misalnya tadi fa'alta jadi fa'altu ya. Fa'alta kalau fa'altu ini. Coba Nan, sendiri. Asifana. Sikat. Kira-kira ya. Wow. Kita tuh ngajarin anak itu buat kecil. Cool. Lagi nggak yakin. Jamal, Jamal. Sana tuh kiri, belakang. Ngomongin orang di belakang. Terus. Kiri, perempuan. Fa'alat. Ta. Fa'alna. Terus. Orang kedua. Supaya antum paham betul ini. Kalau pelakunya kalian semua berarti langsung fa'altun. Gitu kan? Kalau kamu fa'alta, perempuan. Laki. Kalau perempuan fa'alti. Enak kan? Kanan kiri laki perempuan laki. Kalau tu umum, mau laki perempuan, punya tangannya dua. Saya gitu kan. Kami sama. Menunjukkan tu itu untuk semua. Laki perempuan. Nah juga laki perempuan. Jadi ada perempuan satu, laki satu. Kami. Perempuan dua, kami. Apa? Laki dua, kami. Lebih dari itu, kami juga. Gitu ya? Kalau iya, wahid, isnan, salasa. Fa'ala fa'alu fa'alata fa'alna fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ini dulu. Emi. Asifani, nih Emi. Sikat. Yang lain bisa kenapa? Itu nggak mau. Ya. Wahid, isnan, salasa. Yuk bareng-bareng. Bareng sendiri. Ayo nih, coba nih. Fa'ala Ke belakang. fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altum ma fa'altum fa'alti fa'altum ma fa'altunna fa'altu fa'alna. Lagu-lagu. Oke ya. Jadi ini fiilnya fiil sahih. Gampang. Fiil sehat. Ini yang ajar. Kalau doroba enak kan? Doroba, dorobu. Doroba, dorobena. Dorobta, dorobtuma, dorobtum. Dorobti, dorobtuma, dorobtunna. Dorobtu, dorobtuna. Enak kan? Coba nanti ketemu goza. Iya, gozawa, gozau. Bukan gozawu. Nah, istilah nanti kita belajar yang perubahannya agak
ribet. Gozat bukan gozat, gozawat apa gozat? Gozawat ya. Mana di sini contohnya? Gozat lah. Gozat yang pertama. Tuh halaman 38 atas, nanti lihat. Halaman 38 tapi atas. Goza kan ada? Goza, gozawa, gozau. Gozat, gozata, gozauna. Gozauta, gozautuma, Gozautun, gozauti, gozautuma, gozautunna, gozautu, gozauna. Itu sama setengah pun saja. Udah? Udah. Jadi nanti kita akan belajar lanjutannya nanti di pekan depan. Mal ya, contoh-contoh kalau misalnya fiilnya ajwaf bagaimana? Itu ya. Kalau ajwaf wari bagaimana? Kalau ajwaf ya'i bagaimana? Kalau gitu. Kalau fiilnya mudha'af bagaimana? Kalau fiilnya aku lebih banyak tuh kalau ini ribut itu kalau yang ajwaf sama nakis berarti ya, yang tengahnya huruf ilah atau ujungnya huruf ilah. Nanti ada sedikit rubah-rubah. Itu ya, ini bukan apa. Ya paling ya, harus hafal lengkap itu. Karena ini menentukan, ini untuk mempermudah. Kalau fa'alu, cuma nyanyi aja kan. Ini pelakunya siapa? Ingat enak waktunya. Laki. Perempuan. Laki. Perempuan. Laki perempuan. Itu fa'al. Oke. Kalau untuk senggang, tolong dibaca yang tadi ya. Halaman 36 sampai halaman 38 sampai 39. 39. Setelah menganggur, lagi bengong, dan mikirin dia, mikirin tasrif, al-istilah ini. Apa? Al-istilah tasrifiyah. Istilah atas di dia. Nanti akan ada sedikit berbeda. Kalau ketemu ajwaf, ketemu nakis. Plus, wadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, silakan. Monggo. Bapak dulu, Bapak.